Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sir Haibar pada mata pelajaran TIK. Selamat pagi dan semoga kita sehat selalu. Mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Manusia berkomunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi. Berbagai macam cara dan alat digunakan untuk berkomunikasi. Mulai dari alat yang paling sederhana sampai alat yang paling canggih. Komunikasi telah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Bangsa Yunani kuno menyampaikan pesan dengan cara memberi sinyal menggunakan cahaya matahari. Cara berkomunikasi seperti ini merupakan cara berkomunikasi paling tua di dunia. Manusia juga membuat goresan-goresan pada tulang untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Selanjutnya, teknologi pada masa lalu. Teknologi pada masa lalu, sekitar 5.000 tahun yang lalu, merupakan bentuk dari simbol-simbol gambar dan mulai berkembang di bangsa Mesir kuno dan bangsa Maya yang ada di Amerika Tengah, yang merupakan bangsa pertama kali menggunakannya. Tulisan disebut hieroglif. Pada zaman Yunani kuno, orang menggunakan simbol gambar sebagai alat komunikasi. Ada pula alat-alat sederhana lainnya yang biasa digunakan berkomunikasi pada masa lalu, di antaranya lampu sorot dan sinyal bendera. Baik, dapat kita lihat ini merupakan simbol hieroglif Mesir kuno. Selanjutnya, ada yang menggunakan kode Morse. Kode Morse ini digunakan untuk menyampaikan pesan. Pesan yang berupa terdiri atas titik dan garis. Penerima pesan juga harus menerjemahkan simbol titik dan garis tersebut berdasarkan kunci sandi tersebut. Oke, ini merupakan teknologi informasi dan komunikasi pada masa lalu. Ya, komunikasi pada masa lalu sudah ada. Ya, pada masa zaman Mesir Yunani kuno, yang berupa simbol-simbol, tulisan, dan ada juga sandi Morse, bentuk lampu sorot, dan lain sebagainya. Kita masuk ke teknologi informasi dan komunikasi pada masa kini. Ya. Teknologi terus mengalami perkembangan. Penemuan-penemuan baru telah merubah cara manusia berkomunikasi. Hal ini diawali dengan penemuan telegraf listrik, yaitu alat komunikasi yang mengirimkan pesan melalui kawat listrik. Teknologi informasi dan komunikasi pada masa kini tergolong canggih. Contohnya, ada smartphone yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, bahkan orang jauh sekalipun. Selain untuk berkomunikasi, smartphone sendiri bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain, untuk membantu kinerja kita dalam sebuah pekerjaan, baik pekerjaan sekolah maupun pekerjaan rumah. Selanjutnya, ada televisi. Televisi merupakan alat komunikasi pada masa kini yang memberikan informasi kepada kita tentang kejadian-kejadian maupun berita
yang baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Selain itu juga, televisi memberikan banyak informasi dan hiburan. Nah, jadi salah satu alat komunikasi pada masa kini televisi ini yaitu televisi. Dan selanjutnya ada radio. Alat komunikasi masa kini salah satunya merupakan radio. Radio yaitu alat yang mengirimkan suara kepada kita, yaitu berupa informasi-informasi yang ada dari luar negeri maupun dalam negeri, tapi hanya berupa suara. Beda halnya dengan televisi. Televisi sendiri berupa suara dan gambar, seperti itu. Tapi radio itu sendiri saat ini sangat berguna, gitu ya, karena baik televisi dan radio. Kalau radio itu mau di daerah manapun, kita selagi ada tiang towernya, kita bisa mengakses ataupun mendapatkan informasi. Sedangkan televisi sekarang itu sangat susah ya, apalagi televisi sekarang ini harus menggunakan alat-alat pendukung untuk mendapatkan siarannya. Itulah perbedaannya. Selanjutnya ada teknologi informasi dan komunikasi masa depan. Iya, teknologi informasi dan komunikasi pada masa depan ini akan terus mengalami perkembangan. Setiap harinya para ilmuwan melakukan penelitian untuk menemukan alat-alat komunikasi super canggih yang bisa mempermudah manusia berkomunikasi. Beberapa contoh kita lihat, ada contoh yang pertama, handphone fleksibel. Ya, handphone saat ini atau smartphone saat ini yang kita lihat hanya berupa benda, ya, dan kita kantongi kemana-mana, gitu kan. Nanti kalau kita lupa juga bisa ketinggalan di rumah, dan selain itu juga menggunakan baterai yang dapat diisi ulang dan bisa saja kapan saja habis. Sedangkan handphone fleksibel yang sudah dirancang untuk masa depan, ya, ini masih di perancangan, yaitu hanya alat kecil yang dikalungkan di tangan atau bisa jadi berupa jam, seperti jam, yang nanti fungsinya sama dengan smartphone yang kita gunakan biasanya. Bisa berkomunikasi menggunakan chatting, bisa bertelepon, tetapi layarnya menggunakan tangan. Selain itu juga, untuk handphone fleksibel ini, dia itu tidak menggunakan baterai yang harus kita isi ulang, tapi menggunakan daya panas tubuh manusia yang penggunanya. Jadi tidak perlu lagi kita ketika low bat harus di charge, tapi handphone fleksibel ini menggunakan energi panas tubuh manusia. Selanjutnya ada self-driving car. Ya. Biasanya kita menyetir itu pasti ada supirnya. Supir yaitu selaku orang yang mengemudikan mobil kemanapun tujuannya. Tetapi dengan teknologi masa depan menggunakan self-driving, yaitu penumpang tidak perlu lagi untuk menyetir ataupun mencari supir, karena teknologi yang ada dalam mobil tersebut sudah tahu kemana tujuan kita. Makanya disebut self-driving atau mobil mengemudi sendiri, seperti itu. Oke, mungkin suatu hari nanti akan muncul banyak penemuan-penemuan yang lain yang tidak terbayangkan oleh kita. Mungkin saja kamu akan berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi lain secara cepat dengan menekan tombol pada jam tangan atau menggunakan telepon. Kita tidak tahu, karena sejatinya teknologi itu tidak akan pernah mundur, melainkan teknologi itu akan terus maju dan berkembang. Oke? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknologi informasi dan komunikasi pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.